Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku sesama menderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Terkhusus untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang, saya doakan teman-teman semua lekas diberikan jalan kesembuhan. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali lagi hadir untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety maupun asam lambung ini. Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwasanya diri teman-teman itu susah sekali untuk sembuh dari penyakit GERD, anxiety dan asam lambung ini, nah jangan merasa sendiri teman-teman. Karena semua orang itu merasakan hal yang sama begitu lama prosesnya penyembuhan terhadap penyakit GERD, anxiety dan asam lambung ini. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Nah, siapa tahu supaya adalah sedikit pengalaman saya yang bisa membantu ataupun menemani perjuangan teman-teman. Jadi teman-teman itu ada acuan. Jadi teman-teman tidak semakin terpuruk di dalam pikiran teman-teman ataupun penyakit GERD, anxiety yang teman-teman rasakan ini. Jadi ya memang seperti itu teman-teman, bawaannya penyakit GERD, anxiety dan asam lambung itu memang seperti itu prosesnya. Itu proses penyembuhannya tidak instan, semua itu membutuhkan kesabaran. Tapi teman-teman harus yakin bahwasanya kesembuhan itu nyata teman-teman, kesembuhan itu pasti akan tiba. Semua hanya menunggu proses, hanya menunggu waktu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, ini merupakan pengalaman pribadi saya. Jadi saya mencoba untuk mengambil sisi-sisi negatif ataupun kesalahan-kesalahan saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety dan asam lambung ini, supaya teman-teman tidak melakukan hal yang sama, supaya teman-teman itu bisa lebih cepat bangkit dari penyakit GERD, anxiety dan asam lambung ini. Jadi yang menurut saya itu sebuah kesalahan dan pernah saya lakukan dulu teman-teman, saya itu tidak pernah percaya begitu saja bahwasanya itu saya itu cuma sakit asam lambung. Saya bukan sakit lambung teman-teman. Yang harus teman-teman ketahui ya di sini, menurut saya, jadi yang kita rasakan itu kita itu sebenarnya bukan sakit lambung, tapi kita hanya punya asam lambung. Nah, berbeda teman-teman ya. Kita itu asam lambung itu produksinya terlalu banyak dan itu membuat klep di lambung kita itu jebol oleh jebol itu bukan karena maksudnya pintunya itu terdobrak gitu loh, terdobrak. Jadi bukan jebol, bukan apa, bukan sesuatu yang keras, yang apa ya, yang ngeri, bukan. Jadi brojol lah kalau orang Jawa bilang, itu keluar, cairan asam lambung itu keluar masuk ke dalam kerongkongan esofagus kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, kembali ke kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi saya itu tidak pernah percaya, tidak pernah puas dengan apa ya, yang sudah saya tahu. Nah, seperti itu. Jadi saya itu selalu berpikiran bahwasanya ada penyakit lain yang lebih berbahaya yang ada di dalam tubuh saya. Nah, itu terus pikiran saya. Nah, itu merupakan sebuah pikiran yang salah dan itu tidak harus teman-teman terapkan di dalam diri teman-teman. Kalau teman-teman ada pikiran seperti itu, segera diusir teman-teman. Jadi saya dulu tuh berpikiran bahwasanya, wah, jangan-jangan saya sakit paru-paru, jangan-jangan saya itu pas punya saya apa, pikiran saya mengarah ke paru-paru ya kan, karena saya punya indikasi ini ketika saya searching di Google, wah, munculnya seperti ini. Waduh, jangan-jangan saya ini paru-paru, waduh. Nah, nanti tapi kekhawatiran itu cuma berlangsung beberapa hari, mungkin sekitar 2-3 hari. Nah, di hari berikutnya tidak lantas hilang teman-teman, akan tetapi berganti, khawatiran itu berganti, bukan lagi ke paru-paru, berganti kadang-kadang ke jantung, karena saya rasakan jantung saya berdebar, berganti. Jadi berganti ke jantung, setelah nanti lanjut lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah kekhawatiran saya ataupun kesalahan saya dalam menyikapi ataupun dalam menghadapi penyakit anxiety dan asam lambung ini. Jadi apapun, di sini saya tegaskan kepada teman-teman ya, apapun yang teman-teman rasakan, teman-teman jangan sampai untuk mendiagnosa diri sendiri. Teman-teman jangan sampai memikirkan bahwasanya teman-teman tuh punya penyakit inilah, penyakit
itulah penyakit, itulah jangan-jangan kanker, inilah kanker, itulah semua itu tidak benar teman-teman. Jadi teman-teman itu hanya sakit lambung ya, sensasinya memang banyak ya, memang penyakit lambung itu sensasinya memang banyak dan itu wajar teman-teman. Nah, ketika teman-teman mendengarkan video ini, saya harapkan teman-teman itu sudah membatasi, sudah harus bisa membatasi pikiran teman-teman terhadap hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi fokus saja teman-teman tuh di sini tuh cuma sakit asam lambung. Teman-teman punya asam lambung yang produksinya terlalu berlebihan. Itu saja. Itu saja teman-teman. Semua organ-organ yang lain tuh sehat. Nah, terus bagaimana? Ya, teman-teman yang harus mengikuti apa ya? Tata cara penyembuhan penyakit GERD, NCD dan asam lambung ini. Ya, caranya ya dengan teman-teman mencoba selalu merilekskan pikiran teman-teman. Dengan rileksnya pikiran teman-teman, itu akan membuat produksi asam lambung teman-teman normal kembali. Nah, kalau teman-teman itu berpikirnya terlalu keras, terlalu stres, terlalu cemas terhadap kesehatan teman-teman, teman-teman itu takut kalau sakit ini, kalau sakit itu. Nah, itu akan membuat asam lambung teman-teman itu diproduksi semakin banyak sehingga membanjiri lambung teman-teman, sehingga asam lambung itu naik ke kerongkongan teman-teman, dan itulah yang menimbulkan sejuta sensasi. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin setelah saya bikinkan video ini, semoga saja teman-teman itu sudah bisa membatasi ataupun minimal mengamankan pikiran teman-teman dari pikiran-pikiran yang tidak betul, itu pikiran-pikiran yang ngaco itu. Nah, di sini teman-teman sudah harus lebih jeli, lebih dewasa bahwasanya teman-teman itu sakitnya bukan yang ini, yang itu, yang atau yang mana lah, teman-teman sakitnya cuma asam lambung. Nah, mulai dibenahi pikirannya, semoga teman-teman lekas diberikan jalan kesembuhan. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini teman-teman, itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Semoga saja sedikit pengalaman ini bisa membantu teman-teman beranjak ataupun sembuh lebih cepat dari penyakit GERD, NCD dan asam lambung ini. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Next kesempatan saya akan membagikan video kembali tentang pengalaman saya terhadap penyakit GERD, NCD dan asam lambung ini. Mungkin sekian dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.